Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Aku Dijodohkan dengan Gadis Bisu. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Waduh, gawat. Gumam Bang Jeffrey, wajahnya terlihat panik. Dia melepaskan tanganku begitu saja. Tolong, tolong! Bude terus berteriak. Tak berselang lama beberapa warga desa datang menghampiri kami. Bang Jeffrey semakin panik. Ada apa Bu Irna? Ujar salah satu warga pada budeku. Ada pria yang hendak melecehkan keponakan saya. Bang Jeffrey menggeleng. Enggak, itu enggak benar bapak-bapak. Ujarnya dengan wajah setengah panik. Bohong, tadi saya lihat sendiri dia narik-narik tangan cucu saya. Wah, kurang ajar betul. Kalau dilihat-lihat sepertinya dia bukan warga sini, ujar salah satu warga. Iya, betul-betul, seru yang lainnya. Bagaimana jika kita pukuli saja biar dia jerah? Bang Jeffrey terbelalak. Jangan-jangan, tenang dulu bapak-bapak. Saya tidak melecehkan wanita ini, karena dia adalah istri saya. Bohong, dia bohong. Orang cucu saya belum menikah. Tuh kan bohong. Kurang ajar memang, bapak-bapak yang berjumlah 3 orang itu sudah geram, mereka memukuli Bang Jeffrey. Aku diam saja, tak ingin menolongnya, salah sendiri untuk apa dia datang. Buk, Bang Jeffrey mengerang kesakitan. La, tolongin abang la, teriaknya. Aku tertawa kecil melihatnya, merasa puas, sepertinya sudah cukup untuk memberi Bang Jeffrey pelajaran. Sudah cukup bapak-bapak, dia suami saya, lirikku. Laila, jangan bohong Neng, pamali, biarin aja si kokok keluk ini dipukuli gara-gara kurang ajar. Enggak Bude, bener kok, dia suami Laila, kami sudah menikah, dan ini cincin pernikahan kami. Tunjukku memperlihatkan cincin di jari manis. Yah, kenapa enggak bilang dari tadi? Seru para bapak-bapak tadi bebarengan. Bang Jeffrey menatap nanar ke arahku, dia menyeka sudut bibirnya yang berdarah, wajahnya penuh dengan lebam. Maafin saya ya bapak-bapak, saya sebenarnya masih kesel sama dia, maaf telah mengganggu waktunya. Kalau memang ada masalah sebaiknya diselesaikan baik-baik ya. Iya, sekali lagi saya minta maaf ya. Ya sudah, ayo bapak-bapak semuanya, mari kita pulang, ujar salah satu warga ke warga yang lain. Mereka semua pulang dan menjalankan aktivitas masing-masing. Aku mendekat ke arah Bang Jeffrey. Abang, sebaiknya abang pulang. Enggak lah, abang gak mau pulang sebelum kamu ikut abang. Terserah abang, yang jelas Laila gak mau pulang, ketusku. Bude Irma mendekat ke arahku. Neng Laila yang benar, si kokok beluk ini suami kamu. Bude menatapku dengan penuh tanya. Iya Bude, benar, aku mengangguk. Jadi kalian sudah menikah? Iya Bude, maaf, baru memberitahukan sekarang. Kami memang sedang ada sedikit masalah. Aku tidak bisa memberitahu Bude untuk masalah ini. Ya sudah, ayo kita masuk. Meskipun dia suami kamu, Bude masih kesel sama dia karena membiarkan kamu datang kemari seorang diri, pagi-pagi buta. La, dengerin abang dulu la, abang mau bicara sama kamu. Aku segera menarik tangan Bude untuk masuk ke dalam. Neng Lela, maafin abang Neng, teriaknya. Aku tak peduli, aku segera menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Tak peduli dengan teriakan-teriakan Bang Jeffrey yang terus memanggil namaku. Malam hari, dia sudah pulang Bude? Tanyaku. Bude menggeleng. Belum, masih di luar, masih nanyain kamu terus, padahal sudah Bude suruh pulang dan kembali lagi besok. Mendadak hatiku mencelos, aku membuka tirai jendela sedikit dan melihat sedang apa Bang Jeffrey lakukan di sana. Hatiku miris melihatnya yang tengah duduk meringkuk dengan wajah ia tenggelamkan di kedua lutut sambil meringis menahan sakit. La, maafin abang la, maafin Bang Jeffrey, lirihnya memanggil namaku. Seseorang menepuk pundakku dari belakang. Nduk, jika ada masalah dengan suamimu selesaikan secara baik-baik, Bude kasihan lihatnya. Aku bergeming, berpikir. Tak lama kemudian aku tak mendengar suara Bang Jeffrey. Apa dia tertidur? Aku segera mengintip kembali lewat jendela. Netraku terbelalak melihat Bang Jeffrey tergeletak di tanah. Sepertinya dia pingsan. Aku segera keluar rumah, meminta bantuan pada seseorang untuk mengangkat Bang Jeffrey masuk ke dalam kamar. Letakkan saja di kursi panjang itu, ujarku. Terima kasih ya Pak, ujarku lagi setelah Bang Jeffrey diletakkan di atas kursi.
Tetanggaku yang sedang meronda itu segera keluar kembali melanjutkan aktivitasnya. Aku mendekat ke arah Bang Jeffrey yang masih tak sadarkan diri. Ku cek kening dan lehernya. Masih hidup. Panas, suhu tubuhnya panas sekali. Sepertinya Bang Jeffrey terkena demam. Aku segera berlari ke arah dapur, menuangkan air hangat untuk mengompresnya. Aku membasahi kain lalu kuperas dan kuletakkan di dahi Bang Jeffrey. Setelah itu kulakukan lagi, kali ini untuk mengompres bagian wajahnya yang lebam. Bang Jeffrey menggeliat, sepertinya dia terusik. Dia segera membuka mata lalu menatapku tak percaya. "Neng Lela," ujarnya. Aku segera berdiri, namun Bang Jeffrey langsung mencengkal pergelangan tangan ini, membuatku duduk kembali. Bang Jeffrey segera duduk, dia mengencup punggung tanganku berkali-kali. "Neng Lela, maafin abang ya." Aku membuang pandangan ke arah lain. "Sebaiknya abang pulang. Bukankah ini kemauan abang? Abang bisa bersatu lagi dengan Neng Lilis kesayangan abang itu," ujarku. Aku masih menoleh ke arah lain. "Enggak, Neng. Abang sadar. Ternyata abang gak mencintai Neng Lilis. Itu hanya perasaan semu." "Terus?" "Ternyata abang mencintai kamu, lah," lirihnya. Aku langsung menoleh dan seketika tatapan kami beradu. "Abang berbohong kan?" "Awalnya abang juga belum sadar tentang perasaan ini. Tapi setelah kamu pergi, abang baru sadar kalau abang kehilangan separuh hidup abang. Yaitu kamu, lah." Aku diam bergeming. Entah mengapa hatiku jadi berbunga-bunga. Apalagi tangan Bang Jeffrey terulur, kemudian mengelus perutku. "Ada calon anak kita yang sedang tumbuh. Maafin abang, lah. Abang sayang sama kamu," sambungnya dengan mata berkaca-kaca. Aku menjadi tidak tega. Aku kemudian mengangguk, dan hal itu membuat Bang Jeffrey tersenyum. Dia langsung memelukku, mendaratkan kecupan hangat di keningku. "Jangan tinggalin abang lagi ya, lah. Kita pulang yuk. Mak pasti senang lihat kamu kembali." Tapi bang, Laila masih ingin menginap di sini." Bang Jeffrey terlihat bergeming. Ya sudah, kita menginap di sini. Abang juga mau menginap di sini juga. Urusan pekerjaan nanti abang bisa minta cuti sementara." "Yakin abang mau menginap di tempat seperti ini?" "Loh, memangnya kenapa?" Dia mengernyitkan kening. Aku menggeleng. Bang Jeffrey tak henti-hentinya memelukku. Dia mengecup pipi kening dan di atas dagu. Tak bisa kupungkiri, aku juga merindukan Bang Jeffrey. Kubalas ciumannya. Brak! "Lah, ini Bude bawain. Astagfirullahalazim." Aku terkejut kemudian mendorong tubuh Bang Jeffrey untuk menjauh. Aku merasa malu, sedang Bang Jeffrey hanya garuk-garuk kepala. "Kalau mau nganu di kamar atuh, Neng," ujarnya, membuatku tak punya muka. Aku dan Laila masuk ke dalam kamar. Tubuhku rasanya sakit. Baru kali ini aku dipukuli warga, disangka mau melecehkan istriku sendiri. Padahal dulu saat membawa anak gadis orang, aku sudah mewanti-wanti. Malah kena pukul karena maksa pulang istri sendiri. Aku mengedarkan pandang. Rumah yang terbuat dari kayu jati itu sangat nyaman, sejuk, apalagi kamarnya dihiasi dengan hiasan tempo dulu. Aku berjalan menuju ranjang, mendaratkan duduk di sana. Aku menautkan alis merasakan ranjang tua itu berdenyit. Ukurannya pun sangat sempit. Bagaimana kami bisa tidur berdua? Aku merebahkan diri di sana, bahkan kasurnya pun sangat keras. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Kasihan Neng Lela sudah seminggu tidur di kasur yang keras dan sempit begini. "Lah, kasurnya muat gak buat kita berdua?" tanyaku hati-hati, semoga Laila tidak tersinggung. "Mudah-mudahan muat, Bang." Laila ikut naik ke atas ranjang. Setiap pergerakannya menimbulkan bunyi yang cukup nyaring. Kret, kret. "Tuh lah, gimana kalau kita mau nganu? Bisa ambruk dong." "Ya enggak dong bang, meskipun tua biasanya masih kokoh. Ini kan ranjang buatan zaman dulu." Aku meringis, ingin mencobanya sekarang tapi badanku tidak memungkinkan. Jangankan nganu, untuk sekedar berdiri saja aku tidak kuat. Perjalanan jauh dan rintangan untuk bertemu Laila sungguh butuh perjuangan. Tapi aku bersyukur akhirnya bisa sekamar lagi dengannya meskipun bukan kamar kami. Ngeri jika sampai bapak-bapak siang tadi memukulku sampai babak belur. "Abang udah makan?" tanya Laila. "Kenapa nanya gitu?" ujarku. Aku ingin tahu bagaimana tanggapan Laila. Apa dia sudah benar-benar memaafkanku atau belum? "Kalau belum, ayo atuh makan dulu," ujarnya. "Abang maunya makan kamu, lah," kelakarku. Laila membuang pandangan ke arah lain. Aku segera duduk, kemudian memeluknya dari samping. Dia sedang duduk di sebelahku. "Lah, abang kangen sama kamu." "Laila juga kangen banget sama Bang Jeffrey," lirihnya. Aku menaruh wajahku di ceruk leher Laila, menikmati aroma wangi tubuhnya.
Tak berselang lama, sial, perut ini tak bisa diajak kompromi. Getarannya sampai membuat Laila kejet-kejet, membuatku malu saja. Laila menoleh ke arahku, aku hanya bisa meringis menahan malu. Abang, Laila ambilin makan ya. Akhirnya aku terpaksa mengangguk, lagi pula aku memang lapar. Aku terbangun merasakan badanku yang pegal-pegal, tidur di kasur yang keras membuat otot-otot di tubuhku kaku. Aku menjadi semakin merasa bersalah pada Neng Lela. Aku menyadarkan pandangan ke arah sekitar. Tak ada Neng Lela. Kemana dia? Apa jangan-jangan dia pergi lagi? Gawat. Aku segera turun dari ranjang dan keluar kamar. Nak Jeff, udah bangun, ujar budenya Laila. Aku merasa malu sebab hanya mengenakan kolor saja. Aku langsung menutupi dadaku dan masuk ke dalam kamar kembali. Memakai kaosku, pasti budenya Laila berpikir yang tidak-tidak. Padahal semalam aku merasa gerah sebab di sini tidak ada AC. Aku keluar lagi dan kali ini telah memakai kaosku. Abang udah bangun, mandi dulu bang, nanti temenin Laila ya, jualan ini, bantuin bude, ujarnya tersenyum. Aku ingin mencegah Laila untuk tidak perlu berjualan, istirahat saja di rumah, lagi pula dia sedang hamil. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada anak kami? Namun aku tak enak jika melarangnya, apalagi melihat Laila yang sangat antusias. Dia tak pernah mengeluh apapun padaku sejak datang kemari. Dia terlihat bahagia tinggal di sini. Iyalah, abang mandi dulu ya, kataku. Hanya itu saja yang mampu aku katakan. Aku langsung berjalan ke dapur. Aku terkejut melihat kamar mandinya yang masih menggunakan sumur. Neng Lela, ini ngambil airnya gimana? Teriakku. Tak lama kemudian Laila datang. Oh, ini sumur namanya bang, ujarnya. Lah iya sumur, emang tadi aku bilang empang. Sumpah aku baru ini berkunjung ke rumah seseorang dengan kamar mandi yang airnya diambil dari sumur. Cara ambil airnya begini bang. Laila mengulurkan ember kecil yang sudah diikat dengan tali tambang. Awas Neng Lela, hati-hati, peringatku. Sumpah aku menjadi risih jika Neng Lela lama-lama tinggal di sini. Lah, ngeri banget. Masa mau mandi aja harus nimba air? Kalau lantainya licin kan bahaya. Laila tersenyum. Bang, di desa ini rata-rata penduduknya masih pakai sumur. Emang anak-anak budemu kemana? Gak takut apa orang tuanya kenapa-napa, apalagi tinggal seorang diri? Mereka merantau bang, abang gak usah khawatir. Ada tetangga kami yang sering memantau bude. Kalau Laila gak ada di sini, mereka yang menginap. Aku menghembuskan napas perlahan. Ya sudah kalau begitu, abang mau mandi dulu. Kamu mau ikut mandi? Ujarku sambil menggodanya dengan mengedipkan sebelah mata. Enggak bang, ya udah Laila keluar ya. Abang udah tahu kan caranya. Aku terkekeh mencubit pelan pipinya, gemas. Iya sayang, ya sudah, kamu keluar Gih, kataku. Laila menurut segera keluar dari bilik. Setelah mandi dan sarapan, kami berangkat ke pasar, menjual hasil kebun milik budenya Laila. Aku sedikit risih saat banyak pasang mata yang memandang mengamatiku. Cuaca semakin panas pada siang hari, namun baru beberapa orang yang membeli. Sial, bisa luntur ketampanan seorang Jeffrey. Neng Lela haus gak? Iya bang, haus, ujarnya. Neng Lela tunggu di sini dulu ya, Bang Jeffrey mau beli minum. Balasku. Laila tersenyum kemudian mengangguk. Aku mengelus pipinya terlebih dahulu sebelum benar-benar pergi. Aku mencari air mineral di warung terdekat. Setelah mendapatkannya, aku segera kembali ke tempat di mana aku dan Laila berjualan, menggantikan Bude Irna sementara. Dari kejauhan mataku membulat sempurna melihat pria yang kemarin sedang mengobrol dengan Neng Lela. Mereka terlihat akrab sekali. Aku segera mendekati mereka. Aku berdehem sekeras mungkin sampai dahaku terpental. Ngapain kamu di sini? Tanyaku menatap nyalang ke arah si cecunguk. Dia terkejut melihat keberadaanku di sana. Lah, kamu juga ngapain di sini? Ujarnya tak kalah sengit. Aku segera mendekat ke arah Neng Lela. Ya suka-suka saya dong, mau di mana kek? Jawabku. Aku menatap ke arah Neng Lela. Sayang, ini minumnya. Si cecunguk terkejut mendengar aku memanggil Neng Lela dengan sebutan sayang. Sayang, keningnya berkerut, terlihat wajahnya penuh tanya. Neng Lela, ini maksudnya apa? Pria jelek ini siapa? Anjir, jelek katanya, sembarangan si kunyuk ini. Matanya ketutupan belek itu orang. Dia suami Laila, lirin Neng Lela. Aku tersenyum puas melihat wajahnya yang terkejut. Suami, bekiknya. Laila mengangguk. Iya suami, maaf, baru sempat memberitahu.
Jadi kemarin itu, kami lagi ada masalah, tapi sekarang udah selesai, timpal Laila. Si cecunguk terlihat memaksakan senyum, padahal aku tahu dia berharap banyak pada Neng Lela. Ya, tidak apa-apa, selamat ya, ujarnya. Dia hanya memberi selamat pada Neng Lela, tidak denganku. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya, La. Pamitnya, aku tersenyum puas, merasa menang dari cecunguk itu. Lagian suruh siapa berharap pada istri orang. Kami melanjutkan berjualan lagi, hingga siang hari, barulah kami pulang. Neng Lela terlihat sangat kelelahan, sungguh aku tak tega. Tanpa aba-aba, aku langsung menggendongnya ala freestyle. Membawanya pulang menuju rumah, untung saja rumah sudah dekat, jadi tidak terlalu capek. Semua orang yang lewat memuji keromantisan kami, aku hanya membalas pujian itu dengan senyuman. Bukan apa-apa, aku melakukan ini hanya takut Neng Lela dan calon buah hati kami kenapa-napa. Aku segera menurunkan Neng Lela saat sudah sampai di rumah. Dia tersipu malu saat bertemu dengan Bude. Duh, ya ampun, romantis banget sih kalian. Kami hanya mengulum senyum. Ya sudah, masuk yuk. Kalian pasti capek. Bude udah masak banyak buat kalian. Maaf, Bude gak bisa menjamu dengan baik. Malah ngerepotin kalian. Kami gak repot kok, Bude. Justru kami berterima kasih sama Bude yang mau menerima kami menginap di sini. Makasih ya Laila, Bude seneng kok ada temen. Makasih juga ya Nak Jeffrey, ujarnya. Aku mengangguk. Ya sudah, ayo masuk, ajaknya. Kami mengakori Bude Irna masuk dan menuju ke tempat makan. Di sana tersedia meja dan kursi yang terbuat dari bambu. Ayo dimakan. Maaf ya, menunya kampungan banget, ujarnya membuka penutup saji. Iya nggak apa-apa, Jeffrey juga masih tinggal di kampung kok, bukan orang kota, ujarku. Memang benar aku masih tinggal di kampung bukan perkotaan, hanya saja lebih maju dan modern. Bude Irna tersenyum, dia menyuguhkan nasi dan lauk pauk, sepertinya hasil dari kebun sendiri. Malam hari, di luar hujan begitu deras, suasana menjadi dingin. Selesai makan malam, aku kembali masuk ke dalam kamar. Di sana ada Laila yang tengah membersihkan kasur. Aku berjalan mendekat, menghampirinya. La, panggilku. Iya bang, kenapa? Tanyanya. Masih lama beresin kasurnya. Bentar lagi, abang kenapa? Laper, mau makan? Tanya Laila lagi. Laila ambilin sekarang ya. Dia bergegas menjauh, aku segera mencekal pergelangan tangannya hingga dia duduk di pangkuanku. Bukan makan yang itulah, bisikku, lalu memeluk erat pinggangnya. Terus, abang mau apa? Pakai nanya mau apa? Ya mau kamu atuh sayang. Ais, Neng Lela gak peka. Makan kamu. Aku mendaratkan keningku di keningnya, kemudian mengecup sekilas bibirnya. Laila tersipu, sepertinya dia baru paham maksudku. Sekarang bang, ujarnya. Aku mengangguk pelan, mengusap bibirnya yang merah muda dengan jempolku. Di sini. Ya atuh, masa di luar? Jawabku sekenanya, napasku mulai memburu. Lah, mau ya? Abang kangen banget sama kamu. Laila mengangguk, mataku berbinar, kucondongkan wajah ke arah bibirnya cukup lama. Kurebahkan Laila di kasur yang gak ada empuk-empuknya, kemudian mulai mengukungnya. Menjumbuinya dengan lembut, Laila mendesis setiap kali lidahku bermain di kulit lehernya. Aku melepaskan pakaian yang kukenakan. Begitu juga dengan Neng Lela, ku tinggalkan semua pakaiannya. Aku mulai melahap 2 bukit gunung salak di depan yang begitu menggugah. Dedek gemoyku langsung mencuat dengan tegak dan gagah. Laila tersipu setiap kali melihat dedek gemoyku yang panjang besar dan menggemaskan. Kami mulai melakukan penyatuan saat Laila benar-benar sudah terbuai. Lagi pula aku sudah tidak tahan, ingin memasuki lubang ahem yang membuatku ketagihan. Kret, kret, bunyi ranjang berdenyi setiap gerakan kami. Sial, berisik sekali. Aku terus memompa pinggul dengan panas dan bergairah, sangat semangat. Sebab sudah seminggu ini hasratku tidak tersalurkan, gara-gara Neng Lela kabur. Kret, kret, Neng, ranjangnya gak kuat kayaknya, bisikku di telinga Laila. Suara perpaduan percintaan kami, begitu juga diiringi dengan suara ranjang yang berderit. Neng Lela berteriak, aku ikut terkejut. Tak berselang lama terdengar ketukan keras di depan pintu kamar. Suara apa itu, Nduk? Nak Jeff, ada apa? Teriak Bude Irna dari luar. Dari suaranya dia sangat panik, sepertinya mengkhawatirkan kami. Duh, gimana ini bang? Laila harus jawab apa? Abang sih mainnya ganas. Kok jadi abang yang disalahin sih, La?
Ya kan emang abang mainnya ganas atuh. Kan kamu juga yang minta. Aku segera menyuruh Laila memakai pakaiannya. Tak enak membiarkan Bude Irna menunggu terlalu lama di depan pintu. Kami segera keluar. Aku mengusap peluh keringat percintaan kami yang baru setengah berjalan, belum tuntas. Suara apa tadi, La? Bude dengar seperti suara orang jatuh. Anu, Bude. Anu, ranjangnya patah. Ya udah atuh kalau patah, toh emang udah tua. Laila menggaruk tengkuk merasa malu. Begitu juga dengan diriku. Ya malu, ya pengen. Keesokan harinya, kami pamit untuk pulang. Aku tidak bisa jika terus berlama-lama di sana. Aku punya banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Laila menurut dan memahami hal ini. Aku sangat bersyukur karena memiliki istri sepengertian Laila. Dia tidak pernah membangkang, menyesal saat itu pernah membandingkan Laila dengan Neng Lilis. Neng Lilis memang cantik dan modis. Dia wanita karir sesuai dengan kriteria yang kuinginkan. Tapi seseorang seperti Laila sangat langka. Jadi aku adalah orang yang paling beruntung bisa memilikinya. Kadang, setan lebih jeli melihat kekurangan manusia. Dijadikanlah pada pandanganku Laila sangatlah kurang dengan Neng Lilis yang paling indah. Padahal setelah menikah semua keburukan pasangan biasanya akan terlihat. Belum tentu juga Neng Lilis bisa menyenangkanku dalam urusan pelayanan seperti Laila. Apalagi dia pernah gagal dalam membina rumah tangga. Kami pulang menaiki taksi. Mobilku masih di bengkel setelah mogok kemarin dan belum diambil lagi. Pukul 1 siang aku sampai di rumah. Ku ketuk pintu ingin memberikan kejutan pada emak. Pintu terbuka. Terperampang emak yang menatapku dengan sinis. "Ngapain pulang?" tanyanya. "Ya pulang dong mak, masa mau nginep terus?" "Mana Neng Lela?" tanya emak. Matanya bergerak liar menatap halaman rumah. "Lela," aku menjedah kalimatku. "Tuh kan, kamu tuh gimana sih Jeff? Jadi..." Saat sedang mengoceh panjang lebar dan memarahiku, tiba-tiba saja derap langkah kaki mendekat. "Assalamualaikum, emak," seru Laila menghampiri kami. "Waalaikumsalam, Neng Laila," jawab emak antusias. Wajahnya yang semula kesal terlihat senang dan sumringah. Senyumnya mengembang kayak donat. Dia segera memeluk menantu idamannya itu. Aku hanya bisa menyaksikan kebahagiaan di antara mereka. Tak terasa, air mataku mengalir dari hidung. Aku segera menyekanya, tak ingin ada yang melihat. "Ya Allah Neng, kamu apa kabar? Emak kangen sama kamu lah." "Alhamdulillah Laila baik emak." "Jangan kabur-kaburan lagi ya Neng. Kalau Jeffrey nakal bilang aja sama emak. Bakal emak potong burungnya." Mataku membulat mendengarkannya. Sejak kapan emak jadi psikopat? Aku merebahkan diri di atas ranjang. Rasanya tenang melihat Neng Lela telah kembali. Aku hampir putus asa mencarinya. Untungnya ada emak sebagai malaikat penolongku. Jika emak tidak memberikan alamat itu, mungkin hari ini Laila tidak ada di sini. Masih di rumah Bude Irna dan berdekatan dengan si cecunguk Faris. Rasanya aku tidak rela. Kret, pintu kamar terbuka. Neng Lela masuk ke dalam. Dia tersenyum ke arahku. Aku menepuk kasur agar dirinya merebahkan diri, istirahat bersamaku. "Sini Neng, istirahat. Neng Lela pasti capek kan? Abis perjalanan jauh," kataku. Lela menurut. Dia mendekat ke arahku, duduk di pinggir ranjang. Aku langsung memeluknya. Rasanya tidak ingin jauh-jauh darinya. Aku masih rindu saja. Rindu, iya, rindu, bukan nafsu. Meskipun sedikit memang begitu. Aku mengusap-ngusap lembut perutnya. Yang ada buah hati kami telah tumbuh di sana. Lela tersipu malu. Dia sangat bahagia aku perlakukan begitu. "Neng, kita beli baju yuk." Laila menoreh ke samping membuat bibirku hampir menyentuh bibirnya. "Abang mau beli baju?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, buat kamu." "Laila gak kepengen baju bang," ujarnya. "Gak apa-apa lah, lagian baju kamu kan cuma itu-itu aja," kataku. "Jadi abang gak suka lihat Laila yang pakai baju itu-itu aja?" Jawabnya mencebik. Laila membuang pandangan ke arah lain. Aku menyentuh dagunya, membuatnya menoleh ke arahku. "Bukan gitu maksud abang sayang. Bentar lagi kan anak kita bakalan tumbuh besar. Otomatis perut Lela juga ikutan gede. Pasti Neng Lela bakalan butuh baju. Kita beli sekarang yuk sayang," ajakku. "Iya sih bang, tapi kan sayang uang bang Jeffrey kalau cuma buat beli baju yang gak penting," lirihnya. "Tenang aja lah, kalau cuma buat beli baju kamu sih gak bakalan bikin abang miskin. Kecuali kamu beli baju sekalian sama toko-tokonya," jawabku. Laila malah terkekeh. "Gimana lah,
Mau nggak? Kalau kamu mau, kita berangkat sekarang. Mumpung abang libur, besok kan Bang Jeffrey mulai kerja lagi. Syukur-syukur sih kalau nggak lembur, ujarku. Setelah mengambil cuti beberapa hari membuat pekerjaanku yang menumpuk, aku yakin setelah ini bisa dipastikan aku pasti lembur lagi. Ya udah kalau Bang Jeffrey maksa, Laila mau, ujarnya mengulum senyum. Aku memeluknya dengan erat. Kemudian mengecup pipinya dengan lembut. Istriku yang satu ini menggemaskan. Aku mengajak Laila ke toko yang terkenal di sini, harga dan kualitas bahan yang terbaik. Laila mendekat ke arahku, mengapit lengan ini. Dia begitu takjub saat baru memasuki toko, Woman Fashion, yang lumayan besar dengan 3 lantai tersebut. Cepat pilih Gih, nanti keburu sore, titahku. Laila menurut, dia mulai memilah-milih pakaian, sedangkan aku hanya menunggu sambil memperhatikannya dari jauh. Baru beberapa menit Laila kembali menghampiriku, dia mengapit lenganku. Abang, Laila nggak mau beli baju di sini. Wajahnya terlihat serius. Aku menautkan alis. Aneh, apa baju di sini jelek-jelek dan tak sesuai dengan selera Laila? Kenapa? Tanyaku penasaran. Laila menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada yang mendengar percakapan kami. Baju di sini mahal-mahal bang. Masa satu potong baju dihargai 300.000? Kan sayang uangnya. Kalau beli di pasar Laila bisa dapat 6 setel loh. Aku memejamkan mata sebentar, menarik napas lalu menghembuskannya perlahan. Mendengar jawaban Laila membuatku merasa menjadi suami yang pelit. Lah, kalau ada baju yang kamu suka ambil aja. Kamu gak usah takut kalau abang miskin. Insya Allah tabungan abang masih banyak. Gak bakalan habis hanya dengan belikan kamu baju di sini. Beneran bang, Laila boleh ambil baju apa aja? Matanya mengerjap. Iya sayang, secukup dan sewajarnya aja, kataku. Jangan sampai salah ucap lagi. Laila sumringah, dasar wanita. Giliran udah dapat izin aja langsung senang. Laila langsung kembali memilah-milih baju yang dia inginkan. Tak berselang lama, derap langkah kaki seseorang mendekat ke arahku, lalu memelukku. Aku sangat terkejut dan langsung menoleh ke arah orang tersebut. Neng Lilis, abang, akhirnya kita ketemu di sini, ujar Neng Lilis sumringah. Aku langsung menoleh ke arah Neng Lela. Dia masih sibuk memilih-milih pakaian. Aku segera menarik tangan Lilis dan menjauh dari sana. Neng Lilis, kamu teh ngapain di sini? Loh, ini kan toko bang. Siapapun bebas masuk ke sini. Aku langsung menepuk dahi, merasa salah bicara. Iya, maksudnya kamu teh ngikutin Bang Jeffrey, tanyaku. Neng Lilis tidak menjawab. Dia malah memelukku. Abang, Lilis kangen. Sudah 1 minggu kita nggak ketemu. Abang nggak kangen memangnya sama Lilis? Aku berusaha untuk melepaskan pelukan Neng Lilis. Jangan begini Lis, ini tempat umum. Ya udah kalau begitu, kita cari tempat yang sepi, gimana? Aku langsung menggeleng dengan cepat. Hais, bukan begitu maksudnya. Terus kenapa? Ini tempat umum Lis, gak enak sama orang-orang yang lihatin kita. Jawab dulu pertanyaan Lilis. Abang kemana selama 1 minggu ini? Lilis coba datang ke rumah Bang Jeffrey, tapi malah diusir sama emak. Terangnya membuat mataku membulat. Mampus, berani banget yang Lilis datang ke rumah saat aku gak ada. Pantas saja emak marah dan terus menatapku dengan sinis. Ternyata emak sudah tahu mengenai Neng Lilis. Abang sibuk kerja Lis, jadi gak sempat ngehubungin kamu. Kilahku, aku bingung harus bagaimana cara mengakhiri agar Neng Lilis tidak terlalu berharap. Sekarang di hatiku hanya ada Neng Laila, yang sering kupanggil Neng Lela. Tapi sepertinya aku harus segera membicarakan hal ini dengan Neng Lilis agar dia menjauh dan jangan menggangguku lagi. Udah ngobrolnya bang? Aku segera menoleh, terlihat Neng Lela dengan beberapa setel baju di tangannya. Jantungku langsung berdegup kencang. Neng Lela berwajah datar. Gawat, jangan sampai dia merajuk lagi setelah ini. Aku segera melangkahkan kaki ke arah Laila, menghapit lengannya. Sudah sayang, ayo, ujarku dengan senyum yang sedikit kikuk. Bingung, aku berusaha untuk memperlihatkan kemesraan di depan Neng Lilis agar dia tahu bagaimana hubunganku dengan Neng Lela saat ini. Lilis terlihat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Setelah selesai membayarnya di kasir, kami segera keluar dari sana. Laila berjalan dengan cepat meninggalkanku dan masuk ke dalam mobil. Aku segera menyusulnya. Sesampainya di mobil, aku segera menyentuh tangannya. Neng Lela langsung membuang pandangan keluar jendela. Setelah ini kita makan dulu yuk, ajakku. Laila bergeming. Di depan sana ada resto dengan menu terbaik. Kamu pasti suka, sambungku. Laila menoleh, menatapku. Bisa kulihat matanya memerah. Laila mau pulang, ucapnya dengan suara bergetar. Dek.
Maksud Neng Lela apa? Tanyaku tergagap. Lela menyeka sudut matanya yang mulai berkaca-kaca. Lela mau pulang, Bang. Tapi kan kita belum makan, Neng. Abang mau ajakin kamu makan di luar. Nggak usah, Lela nggak selera makan. Ya udah kalau Neng Lela nggak mau makan, tapi kenapa Neng Lela nangis? Hah? Tanyaku mengusap pipinya dengan ibu jari. Lela membuang pandangan ke arah lain. Lela cuma... Apa karena Neng Lilis? Lela terdiam. Berarti benar, dia cemburu pada Neng Lilis. Aku mengulum senyum, itu artinya Neng Lela memang mencintaiku. Jika dia tidak akan seperti ini. La, lirikku memanggilnya. Lela masih setia menatap ke arah luar jendela. Aku menggenggam jari tangannya. Maafin abang ya, abang gak tahu kalau Neng Lilis ada di sini. Lela terdiam, masih tak bersuara. Abang sama Neng Lilis gak ada hubungan apa-apa kok, La. Kataku meyakinkannya, memang tidak ada hubungan di antara kami. Bohong. Kali ini Lela bersuara. Kalau gak ada hubungan apa-apa, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ketusnya, Lela mencebik. Abang gak mau kamu cemburu lagi, La. Makanya abang ngajakin Neng Lilis menjauh dari sana. Abang gak mau kehilangan kamu lagi. Ujarku sendu. Bukan karena ada apa-apanya. Aku menggeleng. Bukan. Abang udah gak ada rasa apapun sama Neng Lilis. Di hati Bang Jeffrey cuma ada kamu, La. Lirikku. Lela menyeka sudut matanya. Kalau begitu mana HP Bang Jeffrey? Mau apa sayang? Mana dulu? Ujarnya. Aku langsung merogoh ponsel yang berada di saku celana, kemudian memberikannya kepada Laila. Sekarang abang blokir nomornya Lilis, sekalian sosial medianya Lilis, dan blokir juga Neng Lilis dari hati Bang Jeffrey. Gimana? Bisa? Abang gak keberatan kan? Enggak, abang gak keberatan kok, Neng. Kalau emang Neng Lela maunya seperti itu, tentu aja bakalan Bang Jeffrey kabulkan. Asal Neng Lela jangan tinggalin abang. Kataku, aku segera melakukan yang diperintahkan Laila, istriku. Setelah selesai, aku langsung menaruhnya di saku celana kembali. Neng Lela terlihat sumringah. Syukurlah. Aku segera menjalankan mobil pulang menuju rumah. Meskipun Neng Lela sudah gak marah, tetap saja dia enggan untuk ku ajak makan di luar. Sayang uang katanya. Gak enak sama emak juga. Emak capek-capek masak di rumah, anak sama menantunya malah makan di luar. Gak ngajak pula, itu kata Laila bukan kataku. Padahal maksudnya agar kami bisa menghabiskan waktu berdua. Emak pasti mengerti. Tapi ya sudahlah, lagi pula Neng Lela sedang hamil, pasti dia lelah dan ingin istirahat. Sesampainya di rumah, aku dikejutkan dengan kehadiran paman dan bibinya Laila. Dia sumringah melihat kami datang. Aku berjalan mendekat dengan tangan yang menggandeng Laila dengan erat. Aku sudah tidak malu lagi mengekspos keromantisan kami baik di depan emak maupun di depan orang lain. Toh kami sudah suami istri. Udah halal dong. Mentang-mentang pengantin baru, habis dari mana sih? So sweet banget. Celetuk Bu Rahma saat kami datang. Habis beli baju, Bi, ke toko yang udah mirip mall. Sahut Laila. Tuh, kan persis kayak Bibi waktu masih pengantin baru. Beli baju ke mall juga. Enggak sih, pamanmu cuma ngajakin beli mie ayam aja di pangkalan depan rumah. Bi Rahma tampak tersipu malu. Entah dia malu karena ucapannya atau dia malu karena mengingat kenangan dulu. Oh iya, lah Bibi dengar-dengar katanya kamu lagi ngisi. Isi, dikira lontong kali, diisi, umpatku dalam hati. Kalau diutarakan langsung bisa kena ulti emak. Lah, abang ke kamar dulu ya, kepala abang pusing, ujarku padanya. Loh, abang sakit? Enggak, abang cuma pengen istirahat aja, capek. Oh ya udah, nanti setelah ngobrol dengan Bi Rahma, Laila nyusul, balasnya. Iya, aku mengusap pipinya terlebih dahulu, sebelum benar-benar pergi meninggalkannya. Aku menaiki tangga, berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah itu merebahkan diri di atas ranjang. Aku memejamkan mata sebentar. Tak berselang lama seseorang datang membuka pintu. Abang, kita makan siang bareng yuk. Di bawah udah siap makan, tinggal nungguin abang. Dula, abang gak makan dulu. Abang lagi kepengen mangga muda, enak kayaknya. Tugasku. Laila mengerjatkan kening. Sepertinya dia merasa aneh dengan permintaanku. Aku sendiri juga begitu. Entah mengapa akhir-akhir ini setiap aku mencium aroma yang tidak sedap selalu mual dan muntah. Sepertinya aku terkena sindrom Kaufat. Itulah yang istrinya hamil suaminya yang ngidam. Abang aneh-aneh aja. Iyalah, kayaknya abang ngidam. Ya udah, sekarang abang makan dulu. Habis itu baru nyari mangga. Kamu cariin ya lah, pintaku. Laila kan lagi hamil bang, masa manjat pohon?
Oh iya, lupa. Yaudah, abang aja deh yang manjat. Yuk, ajakku. Kemana? Laila mengangkat sudut alis, merasa bingung. Manjat? Pohon mangga? Tanya Laila lagi. Aku menggeleng. Bukan. Terus, aku mendekat, kemudian berbisik di telinganya. Manjat kamu. Ih abang, nakal ya? Laila mencubit pinggangku, membuat diriku menggeliat. Keinginan untuk menikmati mangga muda semakin menjadi saja. Air liurku sampai menetes gara-gara membayangkan mangga muda dicolek ke sambal. Aku sudah tidak tahan. Untung saja aku tinggal di kompleks yang sudah modern, tapi masih ada pohon mangga di sekitar. Aku segera turun hanya menggunakan kaos oblong dan juga kolor. Tapi seorang Jeffrey tetap tampan mau mengenakan outfit apapun. Aku mulai mencari pohon mangga di sekitar kompleks. Gak lama kemudian, ketemu. Aku segera menghampirinya. Untung saja pohonnya tidak terlalu tinggi. Namun tetap saja aku harus izin dulu sama yang punya. Punya siapa ya? Gumamku, suasana sangat sepi. Entah kemana para penghuni rumah. Aku celingukan menoleh ke kanan dan ke kiri. Lanjut aja deh, mumpung gak ada orang. Lagian cuma minta 2. Aku segera naik ke pohon, mencari mangga sesuai dengan seleraku. Saat sedang memperhatikan mangga, tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Ngapain kamu? Mau maling ya? Aku segera menoleh ke bawah. Terlihat ada bapak-bapak berkumis tebal yang sedang berkacak pinggang. Aku meringis ke arahnya. Dari tatapannya seperti ingin menelanku hidup-hidup. Anu pak, saya mau minta mangganya, ujarku. Wah, gak bisa. Ayo cepat turun. Duh, pak, saya butuh banget ini. Boleh ya pak? Jir, pelit banget sih. Boleh ya pak, ini buat istri saya. Kasian dia lagi ngidam, kepengen mangga. Kataku memelas, semoga kali ini berhasil. Wah, tetap saja gak bisa. Aku diam bergeming, memikirkan cara selanjutnya. Gini aja deh, gimana kalau mangganya saya beli aja, gak minta. Bapak-bapak berkumis itu terlihat mikir sebentar. Wah, boleh tuh, tapi kenapa pak? Tanyaku ketakutan, jangan sampai kali ini gagal lagi. Tapi ini bukan pohon mangga saya punyanya pohon rambutan. Hah? Apa? Gubrak. Aku pulang memegangi bokongku yang terasa nyeri. Jalanku yang ngangkang membuatku persis seperti topeng monyet. Kini di tanganku ada 2 mangga muda yang ikut terjatuh. Saat aku jatuh dari pohon tadi, sungguh apes hari ini bertemu dengan pria berkumis yang kukira pemilik pohon itu, dan ternyata bukan. Aku berjalan menaiki tangga, dan tak sengaja berpapasan dengan emak. Emak menatapku dengan aneh. Kamu kenapa, Jeff? Tanya emak. Dia menelisiku dari atas sampai bawah, serta tanganku yang berada di bokong tak luput dalam pandangannya. Aku tak menjawab pertanyaan emak, dan lekas berjalan cepat menuju kamar. Setiba di kamar, aku merebahkan diri di ranjang. Bokongku benar-benar nyeri dan sakit. Tak berselang lama, Laila masuk ke dalam kamar dan menghampiriku. Bang, tadi emak nanya Bang Jeffrey kenapa? Kata emak jalannya kayak bebek. Emang iya? Bebek-bebek matamu, habis jatuh tahu. Gak apa-apa lah, abang tadi habis jatuh dari pohon, tapi gak apa-apa kok. Aku berusaha untuk tersenyum di depan Laila, tak ingin wanita yang sedang hamil itu khawatir karenaku. Loh, gak bisa dibiarin dong bang, kalau selamanya kayak gitu gimana? Ngek, malah nyumpahin. Terus gimana lah? Harus diurut bang, Laila bilang ke emak ya. Mataku membulat. Janganlah, jangan, abang gak apa-apa kok, cegahku. Namun sayang, Laila sudah keluar lebih dulu. Aku mengebuskan napas kasar, kemudian merebahkan diri di ranjang kembali. Bang, bangun bang. Seseorang membangunkanku. Entah berapa lama aku tertidur. Aku segera mengucek mata, kemudian melihat langit-langit kamar. Neng Lela, ada apa? Tanyaku. Itu di bawah ada tukang urut, buat ngurut anunya Bang Jeffrey. Hah? Tapi lah, abang gak mau diurut. Harus diurut bang, takutnya ada tulang yang patah. Aku menjadi gusar dan stres. Sejak kecil aku tidak pernah diurut, dan sekarang harus diurut gara-gara jatuh dari pohon mangga. Ayo abang, gak enak, dia udah nunggu lama loh, ajak Laila. Dia memegang lenganku, mau tak mau aku menurut, turun ke bawah dengan Laila yang menghapit tanganku. Di ruang tamu terlihat emak dengan seseorang yang telah menungguku, si pria berkumis. Tapi, tunggu dulu, aku menatap pria itu dengan lekat, seperti mengenalinya. Bukankah dia? Gumamku lirih. Nah, itu anak saya, seru emak saat melihatku. Sini Jeff, kasihan Pak Ridwan dari tadi nungguin kamu. Loh, kamu? Ujar pria berkumis. Dia terkejut saat melihatku. Loh, bapak kan yang tadi,
ucapku tergantung. Loh, kalian sudah saling kenal? Ini loh Mak, gara-gara Pak Rit. Sudah, sebaiknya sekarang mulai saja ngurutnya, tutur emak. Ya sudah, mau di mana? Tanya Pak Ridwan. Di kamar. Belum sempat emak menyelesaikan, aku langsung menyerobot dengan cepat. Di sini aja, ucapku dengan lantang. Aku merasa risih jika harus berduaan di dalam kamar dengan Pak Ridwan. Pria berkumis ini sangat meresahkan, bisa-bisa diperkaos nanti. Ih, ngeri. Ya sudah kalau begitu, saya minta minyaknya. Tunggu sebentar, ujar emak. Dia segera melangkah ke dapur untuk mengambil minyak. Tak berselang lama emak kembali, membawa jerigen di tangannya. Ini Pak. Loh, banyak sekali. Apa ini Bu? Minyak tanah. Anjir, mataku membulat. Bisa-bisanya emak membawakanku minyak tanah. Bagaimana jika habis diurut aku ke dapur nyalain kompor? Bisa jeblok. Minyak urut Bu Sarah, tapi kalau nggak ada minyak sayur juga nggak apa-apa. Walah, tunggu sebentar. Aku mengebuskan napas lesu. Emak datang kembali kali ini benar, membawa minyak sayur. Aku tengkurap, menelungkupkan wajah pada sofa. Pak Ridwan mulai mengurutku. Aku meringis merasa nyeri pada bokongku yang terasa sakit. Krek! Wadaw! Teriakku saat Pak Ridwan membenarkan tulang bokongku yang sakit. Kertek! Wadaw! Kali ini teriakku lebih kencang. Emak, tolongin Jeffrey, Mak. Sepertinya Pak Ridwan ini memiliki dendam terselubung padaku. Ini mangganya udah Laila kupasin, ujar Laila. Dia duduk di sebelahku. Suapin, rengekku ke arahnya. Sejak tadi aku hanya beristirahat di dalam kamar. Dengan telaten Laila menyuapiku. Aku menatap wajahnya yang tulus. Beruntungnya diriku memperistri Laila. Aku mencekal tangannya yang hendak menyuapiku lagi. Mengambil mangga muda itu, kemudian kuarahkan padanya. Laila gak mau bang, dia menggeleng. Masa kamu gak mau Sila? Abang aja doyan. Gak mau, mungkin bawa anak-anak kamu. Laila maunya yang manis-manis bang, ujarnya sambil mengusap perut yang sedikit membuncit. Jadi ini mangganya gak mau? Tanyaku padanya. Laila menggeleng. Enggak, buat abang aja. Ya udah kalau gitu, abang habisin ya. Laila meringis melihatku yang dengan lahap memakan mangga muda itu dengan sambal gula merah. Ding dong. Terdengar bel pintu berbunyi, membuatku dan Laila saling berpandangan. Aku juga tidak tahu, karena tidak punya janji dengan siapapun. Siapa ya bang? Tanya Laila. Mungkin itu emak, jawabku, sambil menyuap sambal yang menempel di jari-jari tangan. Masa sih, kalau emak kan gak mungkin tekan bel, biasanya langsung masuk. Laila terlihat mikir sebentar. Coba Gih, kamu lihat, titahku. Laila menurut, dia segera turun dari ranjang, kemudian keluar kamar, berjalan ke arah pintu utama. Pintu terbuka, terlihat wanita seumuran dengan Laila lebih tua sedikit di sana. Laila menghembuskan napas kasar. Mau apa kamu kesini? Mana Bang Jeffrey? Ujar perempuan itu yang tak lain adalah Neng Lilis. Lagi di kamar, lagi istirahat, sakit pinggang. Neng Lilis cemberut, dia berpikir aku sakit pinggang karena habis nganu, padahal bukan. Panggilin cepat, aku mau ketemu sama dia. Gak bisa, Bang Jeffrey lagi istirahat, gak boleh diganggu. Balas Neng Lela mulai merasa jengah. Neng Lilis menyerobot masuk, tak menghiraukan teguran dari Neng Lela. Abang, Bang Jeffrey, Bang, ini Lilis. Teriaknya di dalam rumah. Mendengar suara Neng Lilis, aku sedang berada di kamar tersentak, kemudian bergegas turun. Bokongku. Aku meringis, memegangi bokong yang masih terasa nyeri. Dengan langkah tertati, aku segera keluar dari kamar, menuruni tangga dan menghampiri mereka. Tanpa diduga, Neng Lilis langsung menghambur memelukku. Aku terkejut dan berusaha untuk melepaskannya. Lis, lepasin Lis, ujarku. Aku menatap takut ke arah Neng Lela yang terlihat sendu. Abang, Lilis kangen. Kenapa nomor abang gak aktif-aktif? Tanya Lilis setelah melepaskan pelukannya. Lilis menatapku dengan lekat. Aku menggaruk kepala. Bukan gak aktif Lis, tapi nomor kamu udah abang blokir. Aku meringis ke arah Neng Lilis. Mata Lilis membulat macam jengkol. Apa? Kenapa diblokir bang? Gak apa-apa Lis, lirihku. Tanpa diduga Lilis malah mendekati Laila, kemudian menjambak rambutnya. Ini pasti gara-gara perempuan ini kan? Perempuan udik, makanya Bang Jeffrey berani blokir nomornya Lilis. Lepasin ulat bulu, bagi Laila. Mataku membulat. Aku segera menghampiri mereka untuk menyelamatkan Neng Lela. Lis, lepasin Laila. Ini gak ada hubungannya sama dia. Abang udah punya istri, abang udah nikah. Sebaiknya kamu gak usah ganggu abang lagi.
ujarku sambil melerai mereka. Lilis menoleh dengan cepat. Abang jahat. Dengan sekuat tenaga, Neng Lilis mendorong Laila hingga tersendah sudut sofa. Dia tersungkur. Neng Laila, teriakku panik. Aku segera menghampirinya. Abang, perut Laila sakit. Laila meringis sambil memegangi perutnya. Terlihat rembesan darah dari pangkal pahanya. Aku segera mengangkat Laila berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Saat melewati Neng Lilis, aku berbisik dengan jelas. Jika suatu terjadi pada bayi kami, aku gak bakal maafin kamu, Lis. Tegasku di setiap kata. Neng Lilis diam mematung, sepertinya dia juga syok. Aku memasukkan Laila ke dalam mobil, dia terus meringis dan merintih kesakitan. Dengan tergesa aku segera masuk dan menyalakan mesin. Aku langsung tancap gas melesat dengan cepat. Selama di perjalanan, pikiranku kalut. Aku takut terjadi sesuatu pada buah hati kami yang bahkan belum dilahirkan. Duh abang, sakit bang. Laila memaki kesakitan. Sabarlah, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Abang, Laila takut bang, lirihnya sambil menahan sakit. Abang ngertilah, semoga anak kita baik-baik saja. Aku terus melajukan kendaraan dengan cepat, menempuh jarak rumah sakit yang jauh dengan cepat. Tak ingin anak kami kenapa-napa. Selama perjalanan aku terus menggenggam tangan Laila. Dia meremas tanganku, darah terus keluar dari pahanya membuatku sedikit panik. Setelah tiba di rumah sakit, Laila langsung dinaikkan ke atas brangkar dan dimasukkan ke dalam ruang IGD. Aku bergegas mengurus segala persyaratan dari pihak rumah sakit. Entah mengapa, aku sangat panik dan cemas memikirkan bagaimana kondisi Laila di dalam. Aku mondar-mandir menunggu dokter sedang menangani Neng Laila itu keluar. Aku mengembuskan napas kasar. Semua ini gara-gara salahku. Coba jika aku tidak dekat dengan Neng Lilis lagi, ini semua tidak akan terjadi. Jika emak tahu apa yang terjadi pada Laila, dia pasti akan marah padaku. Aku duduk di kursi tunggu dengan pandangan mengarah ke ruangan di mana istriku berada. Tak berselang lama, derap langkah kaki mendekat membuatku menoleh. Neng Lilis, gumamku pelan. Entah naik apa, Neng Lilis bisa sampai di sini. Dia berjalan cepat menghampiriku. Aku lekas berdiri, berniat untuk menjauhinya. Neng Lilis malah menyimpuh di kakiku. Abang, maafin Lilis bang. Lilis gak sengaja ngedorong Laila. Lilis juga gak tahu kalau Laila lagi hamil. Abang jangan benci sama Lilis bang. Lilis cuma kecewa karena abang yang tiba-tiba blokir kontak Lilis, ujarnya sambil terisak. Bang Jeff, maafin Lilis, sambungnya lagi. Semua udah terjadi, Lis. Abang juga gak tahu gimana kondisi Laila di dalam. Abang cuma minta sama kamu, tolong jangan temuin abang lagi. Itu bukan karena abang marah sama kamu, tapi karena abang udah punya istri, Lis. Abang sayang dan cinta sama Laila. Terangku pada Lilis. Lilis terisak hingga ingusnya menetes ke sendalku. Kalau abang cinta sama Laila, terus kenapa abang deketin Lilis? Lilis ini seorang janda bang. Abang tega mempermainkan perasaan Lilis. Tugasnya membuatku menunduk. Iya, abang akui abang salah, Lis. Tapi kini abang sadar, ternyata abang sayang dan cinta sama Laila. Setelah Laila pergi ninggalin abang, baru abang sadar bahwa abang sangat mencintai Laila dan gak mau kehilangan dia. Jawabku, abang harap Lilis teh mengerti, timbalku lagi. Lilis lekas berdiri. Abang jahat. Dia menangis dan lekas pergi meninggalkanku. Syukurlah, aku sekarang bisa tenang telah mengakhiri semuanya. Sekarang tinggal menunggu kabar tentang kondisi Laila. Aku masih menunggu di kursi tunggu. Hingga 20 menit lamanya, tidak ada dokter ataupun suster yang keluar memberikan kabar. Tak lama kemudian seseorang datang. Dia menatap tajam ke arahku. Emak, aku meringis. Emak datang dan langsung menjawar kupingku. Ampun mak. Kamu apain menantu emak, ha? Emak semakin mempererat jewerannya membuatku berteriak kesakitan. Sakit mak. Gak Jeffrey apa-apain. Ini semua kecelakaan mak, murni. Murni. Mak udah sabar banget ya Jeff ngadepin kamu. Kamu malah bawa perempuan itu ke sini. Bener-bener kamu ya. Mak, jangan begini. Jeffrey bisa jelasin, teriakku. Tak berselang lama pintu IGD terbuka. Dokter wanita datang melerai kami. Atas keluarga pasien bernama Laila Hasnah, aku dan emak menoleh ke sumber suara. Saya dok, saya ibunya, ujar emak. Dia melepaskan tangannya dari telingaku. Dan bapak ini? Oh, dia cuma tukang kebun di rumah saya, kata emak, membuatku melotot ke arahnya. Bukan dok, saya suaminya, ralatku. Syukurlah, pasien bernama Laila dibawa tepat waktu kemari. Sekarang pasien sedang beristirahat. Pendarahan yang dialami tidak terlalu parah dan beruntungnya kedua janin baik-baik saja.
Alhamdulillah, ujarku dan emak bersamaan. Hah? 2 janin? Maksudnya apa ya dok? Loh, memang masnya nggak tahu kalau Bu Laila hamil anak kembar? Tanyanya. Aku terperangah, kemudian menggeleng. Kami belum sempat memeriksa kondisi kehamilan Laila setelah pulang dari kediaman Bu Irnah. Usia kehamilan pasien sekarang 10 minggu, ada 2 kantung kehamilan, tentunya berisi 2 janin. Detak jantung keduanya juga sangat bagus, namun sementara waktu biarkan ibunya untuk beristirahat total untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik dok. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya emak punya cucu kembar. Emak jingkrak-jingkrak kegirangan. Aku malah ingin segera menemui Laila. Dok, apa boleh saya bertemu dengan istri saya? Boleh, tapi pasiennya jangan diganggu ya pak. Oke, siap dokter. Ya sudah, silahkan kalau begitu. Aku segera masuk ke dalam ruangan. Tak sabar rasanya ingin melihat istriku. Terlihat Laila tengah berbaring. Dia tersenyum saat melihatku. Abang, sapanya. Aku segera mendekat, kemudian memeluknya dengan erat. Ku kecup pucuk kepalanya berkali-kali, tanda bahwa aku sangat menyayanginya. La, gimana kondisi kamu sayang? Laila baik-baik saja kok bang, perut Laila juga udah gak sakit. Syukurlah. Bang, anak kita? Iya, abang tahu, kembar kan? Apa? Loh, kok kamu kaget gitu lah? Laila mau bilang kalau anak itu baik-baik aja. Tapi abang malah bikin Laila lebih terkejut. Iya, dokter bilang anak kita kembar lah, ujarku tersenyum. Alhamdulillah kalau gitu bang, sesuai sama keinginan emak, biar di rumah rame juga, jawab Laila. Aku menunduk mensejajarkan wajahku dengan perut Laila. Ku kecup pelan perut yang sedikit buncit itu. Cup, papa sayang kamu. Terlihat Laila begitu bahagia atas perlakuanku. Tak berselang lama emak masuk dengan sejuta kekhawatiran. Pokoknya kalau si Jeffrey bikin ulah lagi, kita usir dari rumah. Semua aset dipindahin atas nama kamu, Neng Lela, cetus emak. Asem, aku lagi aja yang kena. Seminggu berlalu, kondisi Laila telah pulih. Dia sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Setelah mengurus administrasi kami pulang, aku sangat bahagia melihat istri dan kondisi buah hatiku sehat dan baik-baik saja. Aku dan emak sepakat untuk menjaga Neng Lela. Kami saling membantu dan memberi support untuk Neng Lela agar dia tidak merasa sedih apalagi sendirian. Bisik-bisik ku dengar Neng Lilis juga sudah punya pacar baru. Semua sosial medianya berdua dengan si pria. Syukurlah, itu artinya dia tidak akan mengganggu rumah tangga kami. Aku dan emak sangat menyayangi Neng Laila. Kami sama-sama berusaha membuat Neng Laila bahagia, apalagi kehamilan yang menginjak usia tua. Laila lebih kesulitan melakukan segala aktivitas, dengan siaga aku membantunya. Terima kasih ya bang. Iya sayang, sama-sama. Laila beruntung banget punya suami kayak Bang Jeffrey, sabar dan pengertian. Abang yang beruntung punya istri kayak kamu lah. Aku harus berterima kasih sama emak yang udah jodohin kita, ujarnya yang kini berada di pelukanku. Seminggu lagi perkiraan Laila akan melahirkan. Aku sudah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kelahiran anak kembar kami, yaitu cucu emak. Emak juga sangat antusias menyambut kelahiran cucunya. Semoga persalinannya berjalan dengan lancar. Terdengar suara tangis di ruang bersalin. Aku dan emak mengucap syukur. Tak terasa air mata ini menetes begitu saja seiring dengan tangis putra-putriku. Lebay banget sih kamu, Jeff. Emak menyenggol pundaku. Ayo cepat masuk, azanin anak-anak kamu. Aku menenggada ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Jodoh yang dikirim melalui emak ini sangat istimewa dan juga berharga. Terima kasih ya Allah. Jeff, buruan, teriak emak dari dalam. Iya, Mak. Aku tersenyum sumringah, tak sabar rasanya melihat wajah anak-anakku. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.